Tahun 1993, sebuah kebijakan dari Gubernur Jawa Timur mengenai kenaikan UMR menjadi awal mula dari sebuah tragedi kelam. Kebijakan ini tidak dijalankan oleh PT Catur Putra Surya di Porong, Sidoarjo. Akibatnya, ribuan buruh pabrik tersebut memutuskan untuk mogok kerja. Mereka turun ke jalan, menuntut hak-hak dasar mereka yang diabaikan oleh perusahaan. Di antara barisan buruh tersebut ada Marsinah, seorang perempuan muda yang memperjuangkan nasib rekan-rekannya. Namun, keberanian itu berujung petaka. Marsinah diculik dan beberapa hari kemudian tubuhnya ditemukan tak bernyawa dengan luka penyiksaan yang mengenaskan. Kuburan Marsinah yang terletak di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk, kembali menarik perhatian warga waktu pembongkaran hari Sabtu lalu. Hal itu terpaksa dilakukan Polda Jatim untuk otopsi. Meskipun sebelum dikuburkan dulu, jenazah Marsinah juga sudah diotopsi pihak Rumah Sakit Nganjuk. Dengan terbongkarnya kasus pembunuhan Marsinah tersebut, banyak pihak merasakan puas dengan hasil yang sudah dilakukan aparat keamanan, termasuk keluarga Marsinah sendiri. Di tengah ketakutan yang menyelimuti masyarakat, muncul Tri Mulyadi Soejardi. Ia adalah seorang advokat tangguh lulusan Universitas Erlangga. Melihat kejanggalan dalam proses penyidikan dan adanya indikasi kuat campur tangan aparat, Nurani Trimulya menjadi tertarik dengan kasus ini. Namun, ketika ditawarkan untuk menjadi advokat kasus Marsinah, beliau awalnya menolak karena masalah etika dari sudah adanya pengacara yang menangani kasus tersebut. Penolakan ini baru berubah ketika beliau ditawarkan untuk masuk ke dalam tim penasihat hukum kasus tersebut. Akibatnya, beliau mendapat surat kuasa untuk mendampingi proses hukumnya Judi Susanto, pemilik PT Catur Putra Surya. Tugasnya, Pak Trimulya tidaklah mudah karena ia harus berhadapan langsung dengan rekayasa hukum yang dirancang oleh penguasa saat itu. Ketika aparat menuduh dan menyiksa beberapa staf PT Catur Putra Surya agar mengaku sebagai pembunuh Marsinah, Trimulya berdiri sebagai kuasa hukum mereka. Ia membongkar rekayasa tersebut di pengadilan. Ia menggunakan dokumen hasil otopsi dan fakta medis untuk membuktikan kebohongan aparat. Trimulya juga aktif menggalang opini publik melalui konferensi pers dan bekerja sama dengan LBH Surabaya. Upaya ini tentu penuh halangan. Trimulya menghadapi berbagai intimidasi, tekanan politik, hingga ancaman terhadap keselamatan pribadinya dan keluarganya. Salah satunya adalah ajakan berduel dari penyidik Polda Jatim yang ia tak hiraukan. Hingga detik ini, dalang utama di balik pembunuhan Marsinah tidak benar-benar terungkap dan diadili secara tuntas. Kasus ini tetap menjadi noda hitam dalam sejarah hukum kita. Meskipun begitu, bangsa Indonesia tidak pernah lupa. Sampai hari ini, perjuangan mencari keadilan untuk Marsinah terus disuarakan lewat demonstrasi dan berbagai gerakan hak asasi manusia. Lalu, bagaimana dengan Pak Trimulya? Setelah melewati badai kasus tersebut, ia tetap konsisten di jalur hukum dan terus mendampingi kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya. Kasus Marsinah memberikan dampak yang sangat mendalam baginya. Pengalaman itu tidak hanya menguji nyalinya di hadapan kekuasaan absolut, tetapi juga mengukuhkan namanya sebagai salah satu raksasa pejuang keadilan di Indonesia. Dari Trimulya, kita belajar bahwa profesi advokat adalah officium nobel, sebuah profesi mulia yang harus selalu berpihak pada kebenaran seberat apapun resikonya.